itu anak-anak. Satu. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa cukup. Hari ini siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar dari minggu lalu, yaitu menyimak dan mengapresiasi puisi. Sebelum masuk ke pembelajarannya, kita akan membaca capaian pembelajaran dan pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk capaian pembelajarannya hari ini adalah Ibu harap anak-anak dapat mengapresiasi teks sastra berbentuk teks aural atau teks yang dibacakan dan teks yang didengarkan. Dengan tujuan pembelajaran, murid mampu mengidentifikasi unsur batin puisi, tema, rasa, nada, dan amanat yang didengarkan dengan tepat. Yang kedua, murid mampu mengapresiasi dan mengevaluasi secara objektif dengan menyesuaikan antara teks, puisi, kata kunci, dan teknik pembacaan, yaitu penjelasan artikulasi dan tema. Oke, kita langsung masuk aja. Kita mengingat materi minggu lalu. Nah, di materi minggu lalu apa aja anak-anak? Ada apa aja? Bisa dibuka catatannya. Yang pertama ada tema. Benar? Yang kedua apa? Rasa. Yang ketiga? Nada. Yang keempat? Amanat. Ada yang bisa menjelaskan? Satu atau dua poin aja. Mbak Esti mungkin? Baik, untuk tema itu pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema itu menjadi penentu penyair untuk membuat suatu puisi itu akan diarahkan kemana tujuannya gitu. Terus yang rasa? Rasa itu ungkapan dari penyairnya dituangkan dalam bentuk puisi yang berfokus pada apa dan dirasakan mengenai topik yang dibahas. Biasanya itu terdapat emosi di dalam puisi itu. Lalu untuk nada itu bentuk sikap penyair terhadap puisi. Nada itu memiliki kaitan erat dengan suasananya ketika membuat sebuah puisi itu. Seperti itu. Nah, itu termasuk unsur batin puisi anak-anak. Bisa tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada unsur penekanan dalam pembacaan puisi. Yang pertama ada apa tadi? Sempat disinggung? Artikulasi. Yang kedua ada jeda. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan artikulasi dan jeda? Mas Yoga? Untuk artikulasi, peserta saat membacakan puisi ini dinilai dari jelas atau tindakannya kelatapan seperti pengucapan huruf vokal a, i, u, dan o. Apakah jelas atau tidak? Nah, sedangkan untuk jeda atau tempo, waktunya berhenti atau menggunakan kata atau lari yang mempengaruhi kecepatan membaca. Apakah bunyi tersebut terburu-buru atau sesuai dengan suasana yang dibangun? Oke, tepuk tangan untuk Mas Yoga. Dan selanjutnya kita akan menyimak puisi anak-anak. Ibu akan memberikan lembar kerja masing-masing. Jadi ini dikerjakan secara individu. Nanti disimak dulu di sini. Jadi ini tempat untuk anak-anak menyimak. Ini akan diputar satu kali aja. Jadi anak-anak diharapkan bisa menyimak dengan baik. Ya. Kalau mau baca soal selanjutnya boleh. Iya, sama-sama. Sudah siap? Siapkan penanya, siapkan pulpennya, ditulis di depan sini.
Singkat aja anak-anak. Tadi ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Halo, halo. Apakah tadi ada yang ketinggalan? Nah, coba di. Nah, ada yang ketinggalan nggak? Coba di telaah kembali, coba dievaluasi kembali. Kalau misal ada yang ketinggalan, bisa ditulis tapi di bawahnya aja atau di samping yang tadi. Ya, anak-anak. Udah? Kalau udah bisa disambil buat mengerjakan nomor 1 sampai 5. Ada yang udah selesai? Udah? Yang lain? Ya. Belum. Ada yang belum? Oh ya. Tunggu ya.
presentasikan? Belum. Ibu tuh, oh, oke. Halo teman semuanya. Halo. Di sini saya menyampaikan lembar pekerjaan saya mengenai isi doa. Yang pertama, apa tema puisi yang kalian sebutkan? Yaitu mengenai ketuhanan. Yang kedua, rasa yang sebenarnya muncul dalam puisi adalah rasa rindu dan rasa pasrah. Yang ketiga, bagaimana penyampaian nada dalam puisi tersebut, yaitu kusyuk dan memohon. Yang keempat, amanat yang hendak diutarakan oleh penyair selalu ingat kepada Tuhan. Untuk artikulasi dan detailnya gimana Mas Yoga? Untuk artikulasi dan tempo pembacaan puisinya jelas, lambat, dan penuh penghayatan. Oke, tadi tema yang disimpulkan dari Mas Yoga itu adalah tema ketuhanan. Yang paling dominan benar ya anak-anak? Karena dalam puisi ini lebih kepada pemaknaan dari hamba ke Tuhannya. Nah, untuk yang kedua itu ada rasa yang dominan. Rasa yang dominan itu tadi apa? Kusyuk dan Mohon. memohon. Benar anak-anak? Oke, itu rasa yang dominan ya anak-anak. Jadi kalau anak-anak ada jawaban lain itu nggak apa-apa karena yang paling dominan. Jadi itu tadi juga mungkin ada perasaan sedih, ada perasaan terharu, tapi yang paling dominan di puisi tersebut adalah perasaan khusyuk kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Untuk penyampaian dari nada puisi tersebut tadi disampaikan apa juga? Aku bagaimana? Yang penyampaian nada puisi tadi Nadanya jelas, lambat, dan penuh penghayatan. Nah, tadi benar ya anak-anak, nadanya jelas, penuh penghayatan dan lambat. Itu beda lagi kalau puisinya itu tentang perjuangan, tentang ibu, tentang kemenangan. Nah, itu pasti akan berbeda. Dapat dipahami? Tadi ada yang banyak ketinggalan nggak waktu nulisnya? Iya. Lumayan. Nah, selanjutnya akan ada proyek mini kelompok. Nah, nanti anak-anak ini penjelasannya sama dengan yang di lembar kerja. Nanti anak-anak akan membuat proyek itu dalam bentuk kelompok beranggotakan 3. Nah, nanti anak-anak pahami dulu petunjuk pekerjaannya seperti apa, diisi identitas kelompok, simak puisi, nanti sendiri menyimak lagi, tapi bedanya ini bukan kelompok. Nah, keluaran proyek ini nanti anak-anak akan membuat jawaban tadi. Kan kalau tadi jawabnya begini ya, cuma nulis aja ya. Nah, nanti untuk jawabannya dibuat peta konsep dari kertas yang ibu sediakan. Nanti bisa ditempel-tempel sekreatif anak-anak. Dapat dipahami? Bisa bentuk kelompok sekarang 3-3? Ya. Ada yang mau ngambil itu kertas-kertasnya? Boleh? Perwakilan setiap kelompok. Bebas ya, mau ngambil berapa, mau ngambil apa, sesuai kebutuhan. Nih, ambil aja. Mau yang mana? Bebas berapapun. 5 nanti kalau kurang ke depan ya anak-anak masih ada. Gak usah maruk ya bos. Kita menyimak dulu bang. Diisi dulu nama anggotanya, terus nanti menyimaknya di bagian pertama ini. Oke. Untuk proyeknya itu di bagian kedua, yang bagian ini. Ini kalau mau ditimpa nggak apa-apa, karena ini punya penjelasan aja. Oke.
tapi versi dibikin kayak gitu. Oh. Tadi kan ada nada, Oh iya iya. ada amanah, rasa, dan nanti jawabannya ditulis dalam bentuk kayak gitu. Ini di puisi yang kedua. Iya benar. Oh oke. Anak-anak dapat dipahami? Dapat. Oke, jadi menyimaknya tetap di kertas kosong ini ya. Ya. Itu untuk jawabannya aja. Siap? Siap. Siap. 1, 2, 3. Khairul Anwar dalam karyanya Puisi Bintang. Aku mencintai kelasmu. Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu memahami muridmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku memperhatikan kata-katamu, kata-kata seorang guru sejati. Kamu lebih dari teladan terbaik. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Oke, cukup. Oke, ini untuk puisinya bisa dievaluasi kalau ada yang kurang. Jadi tadi hasil menyimaknya jangan diapa-apain. Ini ditulis di bawahnya atau di sampingnya. Yang tadi biarkan seperti itu. Oke, boleh kalau sudah mau mengerjakan boleh kok. 6 menit cukup ya? Insya Allah. 6 sampai 7. Ya insya Allah. Sekarang. Ini puisinya.
baju juga boleh. Ah, cantik banget tulisannya. Selesai. Sudah. Kalau mau digambar-gambar nggak apa-apa ya. Mas kan juga boleh bebas. Orang juga, aplikasinya dia. Ada merasa kesulitan nggak? Kelompoknya Mbak Faris, kelompoknya Mbak Esti. Kalau pulang boleh hadir di depan ya, masih banyak. Kesulitan. Lalu pulang ibu. Punya lambat. Ini nambah teman. Iya, makanya. Wow. Hanya estetik sekali. Buset. Oh, nggak ada bedanya. Oh iya. Ini Ada bonus lagi. Teh. ada sebutinnya. Sudah tahu, sudah tahu. Yang kulit aja ya, biar warna-warnanya putih. Ya kalau untuk produktif lagi, jangan lupa samanya jangan dibuang sembarangan. Oh iya, biasa, Bu. Ibu. Sudah, Bu. Udah? Dah. Bentar, Bu. Pulang. Sampah. Masih
1, 2. Saya wakil kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami. Keren kan saya? Yang pertama ada tema dari buku tersebut adalah pendidikan dan penghormatan kepada guru. Selanjutnya ada rasa hormat dan kagum. Untuk bagian nada puisi lembut dan hikmat. Terus untuk amanat puisinya, penghormatan kepada sosok guru yang berjasa bagi pendidik di sekolah. Untuk artikulasinya jelas, terdengar pelatahannya. Selanjutnya untuk jeda dan temponya, untuk jedanya panjang di akhir tiap baris, terutama sebelum kamu guru terbaik, dan untuk temponya lambat dan tenang. Untuk quotes hari ini, sebagai guru kau adalah bintang. Gimana tadi cara mempresentasikannya? Jelas anak-anak? Jelas. Jawabannya gimana? Ada yang beda? Sesuai. Oke, berikan aplaus untuk. Oke, karena waktu yang terbatas ya anak-anak, jadi untuk kelompok selanjutnya kita lanjut ke minggu depan. Oke. Tadi gimana pelajaran pada hari ini? Bahas apa aja? Puisi, apresiasi, bahas 1 tema, 2 nada, 3 rasa, 4 apa? Terus ada terus ada arti. Ada yang perlu dijelaskan ulang anak-anak apa sudah cukup? Sudah cukup. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum Ibu tutup kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan. Amin. Ibu cukupkan pada pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak atau pemirsa?